Berangkat. Obrolan kita dan sekitar. Kembali lagi di Berangkat. Obrolan kita dan Sekitar siapa Mas? sekitar kita. Tentunya. Nah, kali ini kita masuk ke dalam bukan segmen sih, kayak tanya jawab lah gitu ya. Q&A. Q&A kata YouTuber itu Q&A, question and answers. Tapi ini kita namanya tuh kotak brankas, kolom tanya dan komentar. Nah, jadi kemarin itu Nanda buat kolom komentar di IG story. Nah, temanya itu karyawan bertanya, bos menjawab atau atasan menjawab. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah, jika kamu punya bos atau atasan, apa yang ingin kamu sampaikan atau apa yang ingin kamu tanyakan ke bos kamu? Nah, jadi beberapa ada yang sudah bertanya nih di kolom komentar tersebut. Udah banyak kan? Lumayan, tapi kita pilih-pilih yang terbaik. Jadi ada sensornya juga ya. Jadi yang terbaik yang kita pilih nih. Jadi kebetulan Anda karyawan dan Bang Dimas ini adalah atasan Anda. Ya, Jadi temanya kita itu adalah karyawan bertanya, bos menjawab. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Nah, kan kita kan sekarang dalam masa pandemi corona. Tentunya beberapa pegawai atau karyawan pasti mengalami yang namanya work from home atau kerja WFH atau kerja di rumah ya Bang ya. Termasuk Anda salah satunya sebagai karyawannya Bang Dimas. Nah, ini Bang ada yang bertanya, work from home itu apakah jam kerjanya sama seperti jam kerja kantor? Kalau di kita ya, karena abang bilang di kita, mungkin di luar sana kita nggak tahu ya gimana perhitungannya. Cuman kalau di perusahaan kami ya jam kerjanya tetap jam 8 sampai jam 4. Tapi kondisinya itu kenapa work from home? Karena pertama untuk mendukung PSBB dari pemerintah ya. Yang kedua juga untuk menjaga menjaga kesehatan kita, dan juga kontak dengan orang luar, mengurangi kontak dengan orang luar, orang asing yang mungkin kita nggak tahu. Kadang-kadang kita kan kalau ke bank atau ke pasar Nanda sebar brosur kan, atau ke outlet gitu, kayak kita cari konsumen gimana kan berhubungan langsung dengan orang asing gitu, ibaratnya kita nggak kenal dia dari mana, kita nggak tahu itu kan. Intinya kita mengurangi itu lah, mencegah biar penyebaran virusnya itu nggak menyebar jauh gitu ya. Dan juga kalau FOMO itu juga kalau bisa kerjaan bisa selesai dari rumah, misalkan ya by phone aja atau dari WA. Sekarang kan udah enak, ada teknologi WhatsApp gitu. Jadi dan juga video call segala macam pun udah gampang banget gitu. Jadi tinggal laporan gitu. Bang, ini kerjaan Anda udah selesai. Anda mau ngapain lagi? Di rumah aja gitu. Dan kita menganjurkan kalau memang perlu keluar, tapi kalau memang sudah selesai urusannya kembali ke rumah. Jadi work from home itu ya sekelarnya aja lah, kita walaupun keluar ya keluar gitu kan, tapi kalau nggak ada kerjaan di luar ya udah di rumah aja gitu. Iya betul, karena itu ya kita harus menjaga imunitas, itu intinya istirahat. Tapi ada juga yang bandel gitu kan, disuruh work from home malah nongkrong gitu. Iya. Nah itu kalau ketahuan awas Nanda ya. Jangan nanti kena SP. Pokoknya intinya sih kita mendukung program pemerintah dan juga mensupport karyawan kita supaya tetap dalam kondisi yang prima dalam sakit. Perusahaan juga yang nanggung itu kan, bos juga nanti yang kami juga yang pusing. Intinya sih bukan itu, cuma kita peduli investasi dan peduli sama karyawan gitu kan, karena investasi yang paling berharga kan investasi ke manusia. Betul sekali. Nah, jadi kawan-kawan yang terutama pegawai atau karyawan, jangan jaga diri, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer. Iya, cuci tangan dan jaga jarak. Nah, berikutnya pertanyaan yang selanjutnya ada nih Bang, ini kan sebagai karyawan ya, mungkin sama juga sih dengan pertanyaan yang seperti ini. Apa yang membuat karyawan bisa nyaman dengan atasan dan kerjaannya? Sebenarnya kalau nyaman itu relatif ya. Kadang-kadang menurut Nanda nyaman, menurut teman Nanda, rekan kerja Nanda nggak nyaman gitu. Cuman kalau pertimbangan dari pimpinan ya itu banyak pertimbangannya. Pertama dari aspek kebiasaan daerah, budaya gitu. Karena di Jakarta sama di sini aja gitu. Kenapa lu kerja di Jakarta dan di sini di Pekanbaru
punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda gitu. Kayak misalkan sekarang kan bulan Ramadan nih, pas hari di Pekanbaru ini hari pertama Ramadan kebiasaannya kantor libur. Mayoritas kantor libur gitu. Bukan semua ya, mayoritas kantor libur. Tapi kalau di Jakarta ya kerjanya kayak biasa gitu ya, puasa, sahur biasa gitu, buka puasa gitu kan. Itu kayak gitu. Jadi kita akan menyesuaikan lah apa yang bisa kita sesuaikan gitu. Dan juga karakteristik karyawan tiap perusahaan kan beda-beda gitu. Kayak perusahaan kita di sini belum tentu perusahaan sebelah karyawannya mirip-mirip gitu. Jadi dari fasilitas semua juga ya kalau memang perusahaan bisa memungkinkan untuk memberi, kenapa enggak gitu. Ibaratnya kayak gini, kita akan mensupport karyawan kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sebisa kemampuan perusahaan. Misalkan pas tahun kemarin ya bencana kebakaran hutan. Oh iya, kebakaran apa dibakarin? Nggak tahu. Rahasia negara mungkin ya. Kita nggak tahu lah ya. Cuman intinya ada kebakaran hutan gitu kan di sini Pekanbaru parah banget kasusnya gitu. Abang kebetulan menyediakan fasilitas mobil kalau Anda mau pakai, karena mobil itu memang operasional abang sehari-hari gitu kan. Kalau memang Anda mau pakai keluar dan teman-teman pakai aja, bilang gitu kan, Bang Anda mau pakai mobil besok bisa nggak gitu. Tapi ternyata Anda kan lebih nyaman naik motor gitu kan, lebih lincah lah bergeraknya. Kalau pakai mobil kan ntar macet, kerjaan kita terganggu juga. Iya gitu, kayak gitulah. Tapi ternyata kan Anda alasannya itu tidak mau, ya udahlah gitu. Kalau memang Nanda minta mobil ke abang, nah itu yang abang nggak bisa kabulkan gitu. Jadi yang masuk akal lah gitu. Yang semampu. Gitu. Karena kalau memang dipaksakan nggak mungkin juga gitu. Nanda mau mobil bang, kalau nggak Nanda nggak mau kerja, ya udah serah, abang cari karyawan baru aja. Mintanya mau Banyak minta deh gitu. Jadi fasilitasinya dengan bagus itu banyak minta nih. Kalau di abang sih selama kami bisa dan masuk akal untuk memfasilitasi ya kenapa enggak. Lagi pula itu kan untuk kebaikan kita juga bersama. Ya, untuk kenyamanan dari perusahaan juga yang diberikan oleh perusahaan. Kan kadang ada beberapa yang karyawan pegawai itu yang tidak suka dengan atasannya, seperti misalnya kayak atasannya tuh merintah gitu, tapi gaji nggak sesuai misalnya seperti itu. Kita terus pokoknya nggak mau tahu lah, atau cuek bodo amat dengan karyawannya. Yang penting kerjaan karyawannya selesai, dia cuma gaji aja misalnya. Ada seperti itu. Dan yang lucunya ini banyak orang mengira bahwa orang keluar kerja itu berhenti kerja karena faktor gaji kecil. Itu tidak menjadi faktor utama. Ada beberapa faktor, tapi yang utama adalah kenyamanan itu sendiri. Dan kalau dari abang sih tipsnya atau yang abang lakukan keterbukaan lah. Kayak sekarang Anda bisa nanya abang apa aja gitu, dan nggak cuma di YouTube ini aja kita terbuka. Dan kehidupan sehari-hari juga abang buka tanya jawab gitu. Nanda kalau emang nggak cocok sama kebijakan abang, Nanda bilang gitu, apa masalah Nanda. Itu pun juga abang kalau ada kerjaan Nanda yang nggak sesuai, abang akan bilang sama Nanda gitu. Dan jangan kita berdebat itu bagus karena menimbulkan perspektif baru, sudut pandang baru. Nanda jadi tahu maksud abang gimana, abang juga tahu kondisi Nanda lagi seperti apa. Misalkan Nanda di mana di sini bang, baru sampai sini. Oh, kok di situ jam berapa sekarang ini belum kerja ini gitu. Abang misalkan kayak gitu. Bisa jadi kan atas kalian kayak gitu. Atau teman-teman gitu. Tapi kan abang, kenapa di sini gitu? Oh iya bang, tadi ban Anda bocor gitu kan. Kan jadi enak gitu, terbuka gitu. Dan keterbukaan kita juga pengennya sih disambut juga dengan keterbukaan karyawan. Cuman kan ya ada faktor-faktor yang kadang-kadang nggak mau diceritain ya terserah lah. Jadi pokoknya apa kendala teman-teman yang ada di kantor atau perusahaannya bisa konsultasi ke yang lebih paham, misalnya kayak bos itu. Mungkin Anda bisa cerita ke Bang Dimas, Bang Anda ada masalah nih di ini, misalnya kayak Anda ke Bang lagi susah nih proses untuk perumahan misalnya gitu. Cerita, jadi Bang Dimas kasih solusi, Anda ngapain ini. Jadi kita yang nggak tahu nih jadi tahu ketika dikasih tahu oleh bos gitu kan. Jadi keterbukaan dalam suatu perusahaan itu penting, karena bos butuh bawahannya butuh juga atasannya gitu, saling menguatkan fondasi. Iya, saling berhubungan satu sama lain. Jangan sombong misalnya gitu. Kayak aku nggak misalnya Bang Dimas sih nggak butuh Nanda gitu, Nanda nggak butuh Bang Dimas itu nggak boleh. Tapi
tapi kalau dalam konsepnya ya sama-sama saling membangun. Iya, simbiosis mutualisme gitu kan bahasa kerennya gitu. Dan juga apa namanya, kejujuran itu penting. Jadi kadang permasalahan yang Nanda punya itu Nanda sampaikan ke abang belum tentu punya jawabannya dulu, tapi paling nggak abang bisa mencari solusinya gitu kan. Jadi nggak cuma dipendam sama Nanda, aduh gimana nih caranya nih, kayak Nanda bilang tadi kan mentok di di bank ini prosesnya nggak ada gitu kan. Nah Nanda bilang bang ini sekarang lagi misalkan subsidinya habis ya, yang tahun lalu kita rasakan gitu kan. Iya. Gimana bang solusinya? Nah itu bisa kita cari solusinya bersama gitu. Jadi ya memang abang bukan, dan semua orang di dunia ini nggak ada yang sempurna lah. Sekarang nelfon sini Nanda laporan gitu kan, bang ini ya nggak harus ada jawabannya juga, cuma paling nggak Nanda laporkan ya lah nanti coba abang cari info gitu kan. Jadi intinya terbuka itu sih. Dan Intinya kalau kita nggak bisa, kalau kita sebagai bawahan karyawan nggak bisa mengatasinya, ada atasan. Atasan itu membantu kita mengatasi masalah kita. ya, dan juga apa namanya, kadang Hebat. kadang dipendam sendiri aman kadang gimana ini aman bang pas ditelusurin lebih lanjut ternyata nggak ada prosesnya kan, kayak gitu malah bikin apa namanya, jadi muncul pikiran-pikiran yang nggak bagus gitu. Ini Nanda gimana sih gitu, katanya udah wawancara konsumen tapi ternyata BI checking aja di reject gitu. Bisa seperti ini. Iya, jadi kata-kata yang kita keluarkan, kalimat-kalimat yang kita keluarkan itu bisa jadi bumerang juga untuk diri kita sendiri kan. Yang kita keluarkan baik juga nyampe yang dia. Iya. Yang kita keluarkan buruk pula kembalinya. Jadi intinya sih sharing aja sih. Sharing aja. Karena pun ya kalau nggak ada kesalahan fatal ya bos nggak akan marah lah gitu ya. Iya, itu usahakan nggak marah. Hey, diselipin sedikit dong. Ini cari kesempatan. Nah, jadi lanjut lagi Oke, pertanyaan. pertanyaannya. Nih bang, sebelum jadi atasan kan pasti kita pernah kerja sama orang. Kalau kata ayah anda tuh, kalau kita mau jadi orang kita harus kerja dulu sama orang. Gitu. Pokoknya orang lah gitu, Ya. gitu kan. Nah ini ada pertanyaan, hal penting apa yang harus kita pedomankan sebelum kita menjadi atasan? Misalnya anda nih mau jadi atasan, tapi anda belum punya pedoman gitu kan. Jadi minta pedoman dari abang gitu kan. Anda kan pengen jadi atasannya misalnya. Ya. Intinya sih penguasaan ilmu kita lah itu, mengetahui lapangan gitu. Makanya banyak kita harus belajar dari bawah gitu. Tempat kerja abang itu yang dulu abang juga dari bawah gitu kan, maksudnya dari training, dibully sama atasan tuh ada juga. Iya, diancam, dimarah-marahin gitu kan. Jadi ya untuk mencapai ibaratnya menjadi atasan lah gitu ya, menjadi goalsnya gitu kan. Kadang mereka juga memanfaatkan kita gitu, kayak misalkan abang nyuruh Nanda, apa namanya, tolong dong jemput istri abang kayak gitu, misalkan kayak gitu. Cuman kan abang kan nggak memanfaatkan kayak gitu-gitu banget lah gitu. Nah, itu kadang-kadang ada yang memanfaatkan kayak gitu. Cuman intinya sih kita pertama penguasaan ilmu di lapangan, materi gitu kan. Kalau memang kita misalkan mau buka bisnis baru gitu, mau langsung butuh, ibaratnya mau buka langsung karyawan gitu kan, ya kita harus tahu bisnis itu berjalannya gimana sih. Kayak misalkan buka warung gitu kan, kedai jualan barang-barang harian, minyak, beras atau kayak gimana, kita harus tahu Riset ya. cash flow-nya gimana, risetnya gimana gitu kan, barang masuk barang keluarnya apa, walaupun kita nggak di situ gitu. Nah itu kan bisa dicek dari struk, dari bond gitu kan, dari penjualan gitu. Jadi intinya kita kalau dengan mengetahui lapangan itu lebih susah dikadalin lah, lebih susah dibohongin gitu kan. Itu satu. Yang kedua juga apa namanya, hubungan baik lah sama karyawan tuh, karena ya tadi yang udah pernah abang sampaikan di awal, investasi ke manusia, ke orang itu dampaknya besar banget gitu. Nggak cuma secara psikologis, cuma material juga bakal pengaruh gitu. Karena ya misalkan kita investasi tanah nih, tanah ini kalau nggak ada yang ngejual, si Nanda sebagai marketing itu kan ya tetap akan jadi tanah, nggak akan kejual gitu kan, nggak berputar uangnya. Makanya abang, walaupun Nanda ada tapi tanah nggak ada, kita bisa nyari tanah untuk diputar bisnisnya gitu kan.
Jadi logikanya sih kayak gitu. Jadi dengan menjalin hubungan baik dan penguasaan lapangan lah. Ya, berarti atasan ini ya pandangannya harus luas ya gitu. Iya. Jadi nggak sekedar jadi atasan doang, tapi ada beban tersendiri juga sih yang harus dipegang, karena kan seperti yang Anda tahu ya, apa kan menggajinya juga kan, bukan Iya. satu orang tapi menggaji yang kawan-kawan. Iya. Jadi pikiran kita kadang-kadang ya ini bos kerjanya di rumah aja, jam segini masih di rumah, boro-boro di rumah, belum mandi lagi gitu kan. Tuh, kadang-kadang nggak kayak gitu juga ya, mungkin nampaknya seperti itu, cuman kan banyak juga kerjaan-kerjaan yang tidak nampak sama Anda. Dari misalkan atasannya nyari rekan bisnis, mencari investor, mencari konsumen. Kan abang juga cari konsumen juga, jadi abang udah cerita sama Anda kalau abang ada suatu waktu turun lagi apa gitu kan, lagi kegiatan apa, misalkan sholat atau ya sekedar belanja di minimarket, ya sambil naruh-naruh brosur, sambil nawar-nawarin. Kalau lagi ke bengkel mobil misalkan nawar-nawarin juga gitu. Jadi ya kesempatan itu kita nggak tahu di mana gitu kan. Memang ada yang nanya-nanya, kadang-kadang kaget juga ke bengkel ini, Pak kerjanya apa Pak? Karena kan mobil kita kan mobil proyek gitu. Jadi udah khas itu, kalau nggak sawit ya perumahan gitu kan, developer gitu. Kerja developer, oh gitu, di mana lokasi kayak gitu-gitu lah. Akhirnya terbuka, jadi akhirnya tukar info, ini Pak lagi ini DP kita kan murah cuma 500.000 kan. Jadi jualan juga gitu. Jadi padahal Nih, DP 500.000. Kami jual rumah. ya, tapi intinya sih kita emang cuman sebuah brosur ya, namanya konsumen itu kan kita nggak tahu di mana. Kadang-kadang kayak Nanda gitu kan, kawan-kawan Nanda tuh malah ada teman kecil Nanda ketemu udah besar kan, malah ketemu lagi di rumahan, jualan rumah gitu. Ya konsumen Anda kebetulan marketing Cerita ya ini lagi gitu kan. tembus lah gitu. Jadi nggak sengaja nambah relasi sih. Itulah jadi dalam dunia kerja sih yang selama Anda kan udah 1,5 tahun lebih lah Bang di sini ya Bang. Iya. Jadi ya banyak pengalaman yang Anda rasakan gitu kan. Jadi kayak misalnya yang awalnya Anda takut, awalnya Anda takut lah sama Bang Dimas dalam arti mau ngomong yang gretek juga Bang ya. Awal-awal tuh aduh mau takut salah gitu, tapi sekarang ya karena udah terbiasa. Sekarang kurang ajar sih. Sekarang kurang ajar nih, kurang ajar deh. Nah, sekarang banyak bercandanya. Bercandanya dulu tuh kaku banget gitu. Jadi kalau sebagai yang pribadi sih ya nggak boleh kaku, nggak boleh kurang ajar. Ya kita harus ada batasan-batasan juga sih sama atasan kita juga kan. Dulu tuh kalau mau ngomong sama Dimas tuh, aduh, apa itu ngomong apa ya gitu, kayak takut salah. Tapi sekarang tuh kayak Bang gini nggak. Jadi kayak bos tuh kayak teman kita sendiri, tapi harus tahu batasannya juga. Ya intinya sih apa namanya, kita sama-sama menjaga lah gitu. Kita tetap harus baik sama orang, tapi tetap tata bahasa sopan santun kan ada juga gitu. Berikutnya ada lagi? Oke, ada Masih banyak ya? banyak sih, tapi kita simpan dulu. Ada beberapa yang ini, ada lagi pertanyaannya. Pak, apa yang terlintas di kepala Bapak saat menjadi atasan? Nah, ya, kan orang-orang nih nggak tahu nih Bang, apa isi kepala seorang atasan itu. Orang-orang kan taunya jadi atasan tuh enak gitu kan, pokoknya tinggal perintah selesai gitu kan, tinggal terima beres selesai gitu, pokoknya tinggal gaji-gajinya selesai gitu kan. Kan yang setahu orang enaknya seperti itu, ekspektasinya seperti itu. Nah, Anda pengen tahu sih realitanya tuh jadi atasan itu seperti apa sih Bang? Kalau Realitanya. sebenarnya susah juga ya jawab, karena banyak faktor lah yang dipikirkan saat jadi atasan. Itu beban pasti. Kita sekarang cari makan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kasarnya abang bilang kayak Nanda gitu kan, Nanda dapat gaji pokok, nggak mikirin rantai yang lain. Cuma kalau abang harus ngasih makan Nanda, ngasih rekanan abang, harus ngasih yang lain, banyak lah itunya. Jadi untuk menghidupi itu semua ya berat lah untuk menjadi tanggung jawab itu. Untuk mengangkat tanggung jawab itu tuh butuh sebuah kesiapan mental tersendiri. Kadang-kadang kita bisa menghasilkan produk, tapi kita tidak bisa menjalankan bisnis. Ngerti nggak? Betul. Jadi semua orang bisa masak enak, misalkan Anda bisa masak nasi goreng enak gitu,
tapi belum tentu semua orang bisa jualan nasi goreng laris. Iya, Nah, betul. bener kan? Iya. Tuh, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh ya butuh kesiapan mental sendiri gitu. Kadang-kadang kita bebannya sih kalau ada ya utama masalah uang lah ya. Sekarang penjualan rumah lagi menurun gitu Iya, kan, itu iya. faktor utama lah gitu. Cuman ya masalah-masalahnya kayak di lapangan tiba-tiba ada yang datang, ada dari pihak ini dari pihak itu yang siapa mereka kita aja nggak kenal gitu kan. Terus ada yang minta lah, ya data preman atau misalkan kayak Nanda kadang-kadang nggak bisa dihubungi, itu jadi beban juga dari abang karena Bandel sih ya, saya. maksud abang itu menjadi tanggung jawab abang di jam kerja Nanda, itu menjadi tanggung jawab abang gitu kan. Nanda di mana nih, nanti kalau Nanda nggak pulang ya apa yang cari abang. Iya. Orang tua Nanda kan ada nomor telepon abang. Apalagi tanggung jawab masih dalam tanggung jawab tim kerja. Iya gitu. Jadi makanya abang minta sama anggota tuh terbuka aja gitu. Memang ada masalah Betul. apa, baik keuangan, masalah keluarga, kalau memang mau cerita, emang mau curhat aja nggak apa gitu. Tapi kalau memang mau minta bantuan juga, ayolah kita ngomong gitu, kita ngomong gitu kan. Jadi semua pemikiran-pemikiran yang enak itu ya memang jadi atasan enak lah, ada enaknya gitu kan, ya mungkin kerja lebih fleksibel gitu kan, terus juga ya intinya mendapatkan lebih lah daripada anggota tim gitu, tapi bebannya juga berkali-kali lipat gitu. Jadi kadang kayak sekarang kan orang baru mikir sesusah itu makan. Nah, kemarin ada teman kita ya ceritakan bahwa untuk beli air galon untuk minum aja nggak sanggup gitu kan, itu udah Iya. mengiris hati banget tuh. Apa Saking susahnya saking gitu. susahnya Ah, kondisi itu corona sangat sekarang. susah. Kalau orang zaman dulu tuh kayaknya aku nggak mau kerja gitu, apalagi yang masih ABG ya gitu. Kerja di sini bosnya galak, nggak mau lagi kerja situ, resign aja mau kabur gitu kan, ada Iya. yang kayak gitu. Apalagi kayak sekarang ya bang ya, yang kayak sekarang tuh kan lagi susah nih bang, pemecatan juga kan PHK itu pasti pusing juga ya buat sebagai atasannya bang ya. Iya. Secara nggak langsung ya harus pilah-pilah juga gitu. Karena Iya. gini, kita memutuskan penghasilan orang gitu, jadi gimana ya, kayak Beban juga ya bang. beban gitu. Ngomong sama orang tuh nggak gampang, kayak kamu dipecat ya karena kondisinya sekarang perusahaan nggak ada pemasukan gitu. Itu susah gitu, beban moralnya tuh besar Luar banget biasa. gitu. Dan juga apa namanya, rasa kemanusiaan kita lah muncul di situ kan. Makanya abang usahain Nanda tetap dapat hak-haknya Nanda selama penjualannya cepat gitu kan. Penjualannya lancar, yang penting penjualan lancar, semua aman. Untuk si marketing. Iya. Dan yang bagusnya sih alhamdulillah kan kita FLPP tetap berjalan ya selama pandemi ini, walaupun agak pelan karena regulasi pemerintah yang PSBB, yang kantor lurah tutup segala macam gitu kan. Pokoknya ada kendala lah. Tapi- Kematiannya jualan seperti kayak kita lah, karyawan atasan tuh saling sharing apa permasalahannya ya bang. Iya, jadi tetap bisa ketemu solusinya gitu. Jadi Kalau- atasan tuh tahu juga apanya, apa Iya, masalah di bawah. masalah di bawah gitu. Dan juga sebenarnya kebayang sih gitu. Cuman kan kita kalau nggak dengar langsung, kayak misalkan ada berita kantor desa tutup gitu kan, atau semacamnya. Cuman kalau kita nggak tahu sendiri dari tim kita kan beda lah infonya gitu kan. Kadang-kadang ya media kan ternyata kantor desa yang mana yang tutup, yang di sini enggak, ya itu bukan gitu kan. Ternyata ya ibaratnya dengan adanya info dari tim lebih percayalah kita gitu kan. Jadi jelas juga kan bagaimana mengatasinya, bagaimana titik permasalahannya Iya. kan bang ya, jadi bisa Gimana kasih solusinya. solusinya gitu kan. Jadi ya apa-apa yang mengganjal dalam kerjasama tuh terselesaikan juga. Iya. Jadi nggak saling menyalahkan gitu sebagai, namanya juga perusahaan tuh ya jatuhnya seperti tim gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahkan orang tim anggota yang lain. Iya. Pokoknya permasalahan itu ya kita yang selesaikan bersama ya. Iya, memang bersamaan yang penting gitu. Yang tadi yang ngomong terbukaan itulah gitu. Jadi kita kalau ada masalah di perusahaan kita sampaikan gitu kan. Kalau memang ada rezeki ya kita kasih lebih gitu kan. Ya, karena kan pun Anda juga apa namanya, menikmati hal-hal itu juga kan. Itu nggak perlu disebutin juga di sini gitu. Tapi intinya sih kita berusaha yang terbaik lah gitu, baik secara perusahaan maupun tim gitu.
Oke. Nanti kalau ada komen-komen apa, ada yang seru atau ada yang tanda kutip lah, ada yang unik-unik, kita bahas lah gitu. Apa pertanyaan mereka, kenapa komentarnya kayak gitu gitu kan? Jadi tapi kita bahas di kotak berangkas kalau tanya di kotak. Nah, jadi di segmen selanjutnya kita episode keempat ya bang ya, episode keempat aja nih. Iya, keempat ya? Nggak berasa. Iya lumayan ya. Jadi kita tuh ngupload konten ini sekali dua kali seminggu ya bang. Insya Allah. Jadi teman-teman nggak bosan ada tontonan terus setiap minggunya gitu Iya. kan. Yang penting tetap stay di rumah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan hidup bersih. Pokoknya tetap nikmati berangkas obrolan kita Dan dan sekitar. yeah, thank you.